sebuah program khusus berupa obrolan secara interaktif. Hadir setiap hari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Segera Anda dengarkan Palembang Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Tetap semangat walaupun kita hari ini tetap melaksanakan ibadah puasa tanpa terasa sudah masuk hari ke-14 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Baik pendengar, hari ini Palembang Bisa kita akan hadirkan setiap hari Senin seputar MKM dan narasumber kita sudah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Palembang, Mbak Ati. Ini owner dari RBA Collection. Topik kita hari ini adalah peluang usaha perlengkapan muslimah yang menjanjikan. Nah, menjanjikan seperti apa? Yang pasti ini kaum perempuan lebih punya sense atau yang namanya ibarat kata orang tuh ini memang kalau bahasa Palembangnya itu peluang ya. Ini untuk mencari sesuap nasi suap berlian di mana ini menjelang juga bulan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Ini mungkin menjadi peluang semua kaum perempuan, salah satunya adalah Mbak Ati yang sudah melakukan hal ini beberapa tahun sebelumnya. Nah, kita akan tahu seperti apa perjalanan usahanya sampai dengan hari ini, dan acara ini juga pendengar mengajak Anda bergabung di line YouTube kita di Pro 1 Palembang atau juga di channel Pro 1 di 36997, WA Pro 1 juga di 0821 7527 9090. Kita sapa dulu Mbak Ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, hari ini sehat. Hari ini sehat? Alhamdulillah. Harus tiap hari dong ya sehat ya. Mbak Ati hari ini ke RRI Pro 1 ya. Mudah-mudahan ini adalah jumpa kita yang kedua apa yang keberapa nih? Kalau dengan Mbak Pertama ya. Kemarin sebelumnya sama Mbak yang lain ya. Dengan tema yang berbeda ya. Tema yang berbeda ya. Baik. Hari ini temanya peluang usaha perlengkapan muslimah. Nah, sebelum ke tema saya ingin tahu dulu nih, Mbak Ati sudah lama nih bidang UMKM nih? Sudah lama sih. Sudah lama. Ikut komunitas juga sudah lama ya? Iya, sudah lama. Tahun ini tahun kelima ya. Kebetulan saya koordinatornya langsung. Mantap. Ya, jadi saya mengundang ketuanya langsung nih ya. Iya. Udah 5 tahun, gimana nih perjalanan komunitasnya sampai dengan saat ini? Alhamdulillah sih anggota sudah mulai nambah. Mulai naik kelas ya. Alhamdulillah. Perizinan mereka juga sudah mulai lengkap. Perizinan sudah dipermudah karena ada komunitas. Ya, betul. Kemudian yang pasti ini sudah membantu para kaum perempuan menaikkan yang namanya ekonomi keluarga ya Ti ya. Iya, betul. Yang dari nggak bisa apa-apa masuk komunitas berani bisa menjual, bahkan bisa lebih dari itu. Iya, betul. Bahkan mereka yang memang tidak punya skill, belum punya, misalkan belum bisa masak, kita selalu ada pelatihan. Begitu juga kerajinan ya, termasuk juga nih yang ditekuni oleh Mbak Ati sendiri ya. Iya. Baik, mudah-mudahan perjalanan komunitasnya sampai kapanpun akan semakin sukses, semakin bertambah anggotanya dan bisa membuat wanita-wanita super yang luar biasa ya. Masya Allah. Baik, Mbak Ati, ini kita temanya perlengkapan muslimah. Kenapa Mbak Ati lebih condong untuk bergelut di bidang muslimah? Sebenarnya walaupun bidang lain juga Mbak Ati digelutin. Nah, kenapa? Itu mungkin ada alasannya. Awalnya sih siar sekaligus. Betul, iya. Awalnya siar ngajak kaum muslim, yuk kita tutup aurat, karena saya ingat sekali pesan almarhum bapak saya ya. Kalau kita keluar tuh sebisa mungkin berpakaian yang bisa dipakai sholat gitu. Jadi kalau kita untuk sholat tuh nggak perlu nyari-nyari lagi mau kena. Dengan begini sudah langsung bisa sholat dimanapun, kapanpun bisa sholat. Teringat dari pesan almarhum. Betul. Akhirnya menggeluti bidang ini. Tahun berapa itu persisnya kalau untuk yang muslimah sendiri? Kalau yang ini dari tahun 2015. Ya, 2015. Berarti sampai dengan saat ini lumayan udah lama ya.
Lumayan sudah lama. Cuman kemarin waktu Covid ya, Sempat sempat stop. stop, Heeh. ya. Kita ngerjakin kerajinan daur ulang waktu Oh ada Covid juga kemarin. daur ulang. Apa aja tuh yang didaur ulang? Bunga dari kantong plastik bekas. Bunga dari kantong plastik. Kebetulan nggak bawa. Iya iya. Waktu itu bawa ya dengan Batata. Heeh. Bunga dari kantong plastik bekas, dari sendok plastik bekas. Ini dari jerami Jerami. padi, bekas padi. Bisa dilihatin dong hasilnya itu ya tasnya Boleh, ini ya. tas Oh itu dari jerami. dari jerami ya, supaya kelihatan kekinian ala-ala Korea. Iya. Ditambahin apa namanya, kain tilde ya. Ada Ada tilenya. tilenya. Itu Ati sendiri yang menjahit. Iya. Luar biasa. Perempuan satu ini nggak rugi ya kalau punya istri seperti beliau ini. Bisa semua kayaknya ya. Merajut bisa, membuat tas isi daur ulang bisa gitu. Oke. Jadi itu daur ulang dari jerami. Dari jerami. Jeraminya itu memang pilihan atau seperti apa sih, Ti? Kalau saya biasa beli yang sudah jadi. Oh, ada Jadi tinggal jualnya? jahit aja, iya. Banyak di online kok, lebih murah. Lebih murah. Baru nanti di online. dirangkai. Baru nanti dirangkai, tinggal jahit. Ya. Tinggal jahit. Enggak rapuh tuh kalau dari jerami enggak ya? Enggak, karena mereka sepertinya sudah di apa pakai obat mungkin ya, supaya Iya, kuat. sudah lentur tetap ya? Sudah lentur. Oke. Mudah kok dijahitnya, juga lebih mudah. Itu daur ulang sudah berapa tahun juga digeluti, Ti? Waktu Covid sih sebetulnya daur ulang Covid kemarin. sampai sekarang? Kalau ada pesanan aja. Oh, berarti open order ya? Open order ya. Oke, nah ke perlengkapan muslimah tadi tahun 2015 pasti dari awal kan ibarat tuh Ati baru mempelajari namanya berjualan untuk kostum atau juga perlengkapan muslimah. Nah saat perjalanan di awal itu seperti apa Ti? Waktu awal tuh hanya jual mukena ya. Mukena aja. Mukena kebetulan ada keluarga di Bali yang memang produksi mukena Bali ya. Oh yang terkenal itu ya. Nah, dulu booming juga ya. Iya dulu booming juga, dari Bali dikirim ke sini, saya coba jual. Ada lagi yang dari Tasik. Oh beda Ya, lagi. mukena Tasik kan, Ya. yang bordir-bordir Tasik itu yang terkenal. yang ciri khas ya. Kalau pakaian itu dari Bogor, kebetulan ponakan punya mini garment. Oh asik ya, ada channel-channel gitu. Jadi wajar dong kalau Ati memilih perlengkapan muslimah Iya, ya. tapi kalau kayak handsok yang kecil-kecil kayak gini, nikop saya jahit sendiri. Ya sendiri, yang untuk tangan ya, handsome namanya. Handsok. Kemudian itu ada juga kaos kaki ya. Kaos kaki, kalau kaos kaki dari Bogor, kami ambil Dari dari Bogor, Bogor ya. Ini apa, sarung tangan untuk sholat juga jahit Untuk sendiri. sholat jahit sendiri. Itu modifnya Ati juga ya. Ya, Baik. Nah nama RBA ini diambil dari apa? Singkatan apa? Mungkin bisa cerita ke pendengar. RBA ini awalnya tuh kan kami jualan hanya di rumah. Mm-mm. Kasih nama apa? Rumah Busana Ati. Biar mudah aja, biar mudah, Rumah Busana Akhirnya Ati. disingkat gitu. Akhirnya disingkat pas 2 tahun yang lalu 2001 ya, iya. mau daftarkan HKI mereknya ke Sudah dapat Kemenkumham. haki nih ya? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah paten. Udah paten ya. Berarti nggak bisa orang lain meniru bahkan Iya, mencontoh ya. betul. Sudah paten. Jadi RBA Rumah Busana Ati. Busana Ati. Oke. Dapat sertifikat haki tahun berapa? 2001. 2001. Berarti udah hampir 4 tahun ya. 4 tahun ya. Mudah nggak sih mendapatkan itu? Kalau kita di komunitas lebih mudah ya. Lebih karena, mudah. difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah. Jadi untuk mereka yang tidak tergabung di UMKM komunitas sangat rugi sekali ya. Iya, yuk gabung Jadi yuk. ayo gabung yuk, mumpung Iya. ada Mbak Ati nih. Kalau kita kayak Mbak Nadia boleh nggak gabung? Boleh, boleh banget. Boleh ya, Boleh tapi harus ada banget. yang dijual ya. Enggak juga Enggak sih. juga ya. Kalau mau belajar atau memang mau mulai usaha boleh. Iya. Nanti bisa sharing dengan kawan-kawan di sana. Oh bisa Banyak yang sudah sharing. sukses-sukses. Harus bisa menonjolkan apa yang kelebihan kita punya ya. Betul. Misal harus pede dulu nih, masa kalau yang memang baru belajar dikit-dikit diperdalam lagi lewat komunitas Iya gitu. betul. Ya. Baik. Nah tadi Ati mengatakan ini kan ada ibaratnya awal dari pesan almarhum ya untuk pakaian muslimah. Di awal itu ada kendala nggak dihadapi untuk menjual? Karena kan banyak juga pesaing-pesaing yang lain yang sudah lama duluan daripada Ati gitu.
Awalnya sih hanya di sekitaran rumah ya. Terus waktu anak-anak sekolah saya bawa ke sekolah. Oh, di sekolah juga? Bawa ke sekolah kan pagi tuh nganter jemput anak sekolah. Sambilan jualan? Sambilan jualan. Wah, keren Alhamdulillah banget. kan akhirnya punya reseller di sana, ada yang bantu jualin. Biasanya mereka Iya. ngambil lebih banyak dan itu rutin setiap tahun. Setiap tahun? Ke pondok pesantren. Iya. Terus mulai setelah Covid ini kan mulai lagi nih pengajian. Mulai bawa ke pengajian. Channel ibu-ibu ya? Ya, dari grup ke grup, Dari mulut grup ke mulut. grup. Iya. Awal dijual itu apa? Mukena ya? Mukena Belum Bali. ada yang Iya. lain-lain? Mukena Bali sama daster. Daster juga? Iya, kaum perempuan gak pernah lepas dari daster ya? Pakaian wajib. Tapi dasternya mungkin yang Ati jual agak panjang atau memang Enggak, yang ada pendek juga? tergantung request. Gimana saat itu penjualan pertama? Antusias pembeli? Lumayan? Karena saya jual mungkin lebih murah dari toko. Iya, Alhamdulillah banyak. banyak tertarik ya? Banyak tertariknya. Kemudian juga itu dari reseller juga di sekolah, ibu-ibu yang untuk meningkatkan juga untuk apalagi uang jajan anak-anak Iya, gitu. kalau di sekolah kan kadang-kadang kalau ibu-ibu maunya kredit tuh. Iya, gimana tuh? Paling diakalin kita harian, ketemu sehari 10.000 kan 10 hari sudah 100.000. Keren juga tuh akal-akal bisnisnya ya. Banyak jadi yang mau kan. Jadi harinya banyak yang mau seperti sistem kredit, iya, asal lancar asal aja. lancar aja. Tapi sampai saat ini aman ya. Aman, Alhamdulillah, baik. Nah, setelah 2015 mukena, itu setelah dari mukena apalagi yang dijual waktu itu? Pakaian muslim, Gamis? gamis-gamis, abaya-abaya, abaya sari. Baik, nah itu Jilbab-jilbab. ngambil produknya dari daerah luar ya Ti ya? Iya, dari Bogor. Kebetulan kan ponakan punya mini Ada garment. garment, jadi mini tinggal garment. mesen aja. Ya, biasa saya desain sendiri, bikin deh kayak gini. Nanti dia bikinin. Oh iya, tapi pakai brand RBA. RBA. Jadi Ati memesan juga desain apa dari Ati sendiri dulu Iya, ya. Baru nanti keponakan di sana mau cetak Menjahit, itu, menjahitnya. Jadi nanti pas datang ke Palembang sudah seperti yang permintaan Ati. Oh, luar biasa nih. Nah, wanita-wanita seperti ini memang nggak pernah berhenti untuk berinovasi ya. Bahkan memang uangnya mengalir tiap detik kayaknya. Insya Allah, alhamdulillah. Uangnya datang terus gitu, walaupun Ati sekarang dialog sama kita di RRI, ini kaki-kakinya pada berjual semua ya. Baik, Mbak Ati, saya ini mau tanya juga nih, kalau namanya usaha seperti Perkama Muslimah ini kan lebih condong ke kaum perempuan ya. Nah, pernah nggak sih, ini kan mau Lebaran nih, ini sudah berjalan seperti saat ini ya. Ada keinginan untuk tahun 2024 ini menjelang Idul Fitri, ada inovasi akan ditingkatkan dulu nih, apa rencananya? Apa ya, kebetulan tahun Kalau ini kaum bapak-bapaknya nggak jadi ini ya, nggak jadi sasaran juga untuk penjualannya. biasa baju koko Koko, untuk anak-anak ya. anak-anak ya. Biasa kan mereka maunya couple tuh. Sama Biasa ibu. menyesuaikan, sesuai request aja sih sebetulnya. Kalau yang cowok misalkan yang ibu-ibunya nih warna biru, bikinin dong untuk suami saya, untuk anak saya, baru Oh, sesuai order ya. sesuai order. Berarti bisa ya. bisa. Tapi pasti itu harganya juga berbeda ya. Iya. Oke, ada mutunya tersendiri ya. Betul. Baik pendengar, silahkan yang mau bergabung. Kita break sebentar ya Ti, nanti kita lanjut lagi obrolan kita. Yang mau bergabung di 369977 atau juga di channel YouTube Pro 1 Palembang, di acara kita Palembang Bisa bersama Mbak Ati, owner dari RBA Collection. Dengan topik kita adalah peluang usaha pelengkapan muslimah yang menjanjikan. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini untuk Anda. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Ih, nanti dulu. Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini. Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya. Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh. Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu. Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
Ramadan merupakan bulan suci bagi umat Islam, sebagai bulan yang mulia dan merupakan bulan yang sangat ditunggu kedatangannya oleh kaum muslim. Banyak hal yang menjadikan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Di antaranya adalah bulan pengampunan dosa, dibukanya pintu-pintu surga, dan ditutupnya pintu-pintu neraka, serta dilipat gandakannya pahala ibadah. Dengan melimpahnya keutamaan bulan Ramadan, sudah seharusnya menjadi kabar gembira untuk seluruh umat muslim di seluruh dunia. Dengan diberikannya banyak kemuliaan, berkah pada bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk menyempurnakan bulan penuh keberkahan ini. Di antaranya adalah memperkuat iman agar terhindar dari kebiasaan buruk. Kemudian, kita perlu mempersiapkan fisik dan jasmani karena umat muslim diharuskan untuk berpuasa dari pagi hingga sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tanpa terasa 1 tahun sudah berlalu, kita akan menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini. Kini saatnya kita menjernihkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk menyambut Ramadan yang penuh berkah ini. Kita sebagai insan pribadi yang bertakwa dituntut terus bersabar dalam menjalankan ibadah dan juga menjalin silaturahmi dengan sesama, melakukan kebaikan dan juga kebajikan setiap saat agar kita bisa bermanfaat untuk sesama kita. Ramadan kali ini akan menjadikan kita menjadi umat yang semakin meningkat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Agus Fatoni, PJ Gubernur Sumatera Selatan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadah Ramadan lainnya di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang terus berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan petunjuk, bimbingan, lindungan, kasih sayang dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Marhaban ya Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meriah Ramadan bersama RRI. Harmoni satukan hati. Anda masih bersama Palembang Bisa. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita lanjut lagi obrolan kita Palembang Bisa bersama Mbak Ati. Mbak Ati, ada yang masuk channel YouTube nih, kita baca dulu ya. Oh, boleh. Ini ada dari Gusmela Testiana, sukses Madam Ati. Itu panggilan di komunitas biasa. Oh, dipanggilnya Madam Ati tuh. Ada Yesa SR, sukses selalu untuk Mbak Ati. Ya, makasih ya Mbak Yesa juga Mbak Gusmelia. Kemudian ada Anita Dapur Umi, sukses Mbak Ati untuk usahanya, berkah dan sukses semua untuk MKM yang ada di Sumatera Selatan, khususnya seluruh anggota TUW. Wow. Amin, Nah, TUW itu apa sih? Bisa dijelaskan dulu nih. TUW itu singkatan. Iya, apa dari itu? The Ultimate Woman. Nah, The Ultimate Woman. Perempuan tangguh. Perempuan tangguh. Jadi di dalamnya itu perempuan-perempuan seperti apa? Perempuan-perempuan pelaku usaha. Pelaku UMKM, usaha. ya. Yang nggak semua sih, kebanyakan yang single parent. Single parent. Memang kepala keluarga. Menghidupi anak-anak ya. Iya, betul. Sudah sejak kapan sih itu ada? 5 tahun ya, tahun Sudah ini 5 tahun kelima tahun, ya. alhamdulillah. Tepatnya setelah kampanye 2019. Oh, 2019. 2019 saya. Jadi semua itu perempuan-perempuan tangguh ya diisi dalam situ ya. Iya, betul. Kemudian itu memang sangat bermanfaat ya buat kaum wanita. Betul. Segala usaha bisa direkomendasikan dari Iya, sana. bisa direkomendasikan. Baik, jadi ini salah satu komunitas Mbak Ati juga ya. Oke,
Baik pendengar, silakan yang mau tanya-tanya sama Mbak Ati nih, gimana untuk bisnisnya di line telepon atau channel YouTube. Ini semuanya support ya buat Mbak Ati. Yang line telepon bisa gabung juga di 369977 atau juga di channel kita WA Pro 1 sedang Anda hafal di 0821 7927 9090. Baik Mbak Ati, kita lanjut lagi nih. Tadi perlengkapan muslimah yang menjanjikan. Nah, yang namanya perlengkapan muslimah ini kan setiap saat pasti dibutuhkan. Pasti dibutuhkan. Oke, mau lebaran kah? Mau hari-hari? Hari kah? Karena kita sekarang ini kebanyakan orang kalau hadir di acara-acara formal, resepsi, itu sudah nggak lagi pakai seperti dulu, kebaya jarang udah sekarang. Iya, Mereka betul. udah pakai pakaian muslimah. Betul. Nah, ini apakah menjadi salah satu faktor Mbak Ati untuk mengembangkan usaha ini gitu? Ya. Di antaranya. Di Di antaranya ya. Seperti gamis ya. Seperti gamis ya. Seperti ini kaos kaki itu paling kenceng loh Mbak. Oh, ternyata banyak pesanan ya. Paling kenceng iya. Sehari tuh bisa sampai 4 kodi yang 4 order. kodi. Satu kodi berapa? Kami murah sih. Murah ya. Hanya 10.000 satu piece-nya. Oh, luar biasa, bisa terjangkau ya. Iya, kalau untuk reseller ada Seperti harga, yang di ya. channel YouTube itu ya, kaos kakinya. Iya. Harganya? Ada. Oh, cantik sekali. Luar Banyak biasa. sih di karena stoknya tadi yang ini masih di perjalanan ya, belum Perjalanan, sampai. iya. Yang di rumah sudah habis stoknya. Kemarin terakhir pengiriman. Iya, jadi itu. Jadi untuk yang namanya stok kaos kaki ini yang paling diminati. Iya, paling cepat kalau kaos kaki karena kita sendiri kadang-kadang ya Pakai. sebelah kemana otomatis maunya beli Terus ya, bener-bener kayak kaos kaki anak-anak sekolah kan? Iya, kadang-kadang lupa naruh di mana sebelah hilang. Heeh. Pasti beli lagi. Makanya ibu-ibu tuh kalau beli, Mbak Ati selusin ya katanya. Mbak Ati 10, Mbak Ati ini nanti kalau pengajian bawa ya kaos kakinya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekaligus juga tuh untuk ibadah mereka ya, karena kan kalau ke masjid-masjid menghadiri pengajian pasti pakai kaos kaki Iya, pakai kaos kan. kaki. Oke. Nah kalau untuk gamis tadi itu hasil rancangan Mbak Ati sendiri tuh bajunya. Ada juga? Ada juga rancangan, ada juga ponakan ya. Desain ponakan. Heeh. Jadi itu hasil karya dari coret-coretnya Mbak Ati Iya. ya. Mbak Ati dulu ada keahlian juga tuh buat desainer ya. Coret-coret aja sih, Oh. seperti yang dipakai ini dari atas sampai bawah produksi sendiri. Oh, sendiri ya. Iya, termasuk kayak niqab ini kan pengen lain dari yang lain gitu. Pakai niqab tuh nggak kelihatan serem. Oh, Karena kan intinya. tanda kutip ya Mbak Iya. Nadia ya, mungkin udah bukan rahasia umum ya kalau sudah pakai niqab tuh pandangan orang kan Seperti apa? Seperti apa, Itu harus dirubah gitu. ya, mungkin mindsetnya. makanya saya berani terjun nih ke UMKM, berani buat organisasi, berani keluar Iya. gitu. Ternyata dengan berpakaian seperti ini juga semua menerima kok, masyarakat iya. menerima, dinas Oke. juga nggak masalah Nggak kok gitu. masalah Jadi ya. dengan berpakaian seperti ini bukan hanya untuk di rumah beribadah. Pekerja juga bisa. Gitu. Baik. Masih bisa berkarya, Masih bisa diterima masyarakat. berkreativitas Iya. juga berprestasi ya pastinya. Betul. Jadi kaos kaki tadi sama gamis. Nah kalau untuk namanya tadi couple ya sama ibu sama pasangan gitu. Nah itu open order juga Mbak Ati. Open order, biasa setiap tahun kalau hari raya open order. Kemudian media sosialnya apa aja yang digunakan? Bisa Ada diceritakan? Instagram, Instagram namanya sama tetap RBA. RPA, Oh. RPA Collection, Collection. _02. Oh ada 02-nya. Heeh. Oke. Di Instagram pribadi juga. Ada Instagram pribadi. WA juga ada Mbak Ati. WA ada. Facebook juga ada. Facebook ada, cuman agak jarang. Agak jarang ya. Lebih banyak ke Instagram ya. Lebih banyak ke Instagram. Oke. Nah untuk tadi namanya media sosial bagi Mbak Ati sendiri seberapa penting sih kita berbicara soal penjualan atau peluang bisnis dikaitkan dengan media sosial nih menurut Mbak Ati? Sangat penting ya karena untuk nge-branding. Untuk nge-branding semua orang supaya tahu kan produk kita, siapa kita. Iya, latar lewat media belakang sosial segala ya. macam produksi ya. Baik, jadi memang sangat penting Sangat ya. penting. Yang penting tidak disalahgunakan. Ada posnya sendiri-sendiri. Ada posnya ya. Jadi nggak cuma curhat di medsos. Kebanyakan kan ibu-ibu curhat di medsos. Iya, jadi harus digunakan untuk bisnis juga ya.
Baik, kalau untuk yang menjadi reseller Mbak Ati sendiri ini kan mungkin dari ibu-ibu yang pengen gitu ya mendalami usaha ini. Nah itu mungkin harus punyai namanya keahlian seperti apa nih mungkin menjadi orang reseller kemudian yang mau terjun seperti Mbak Ati di usaha bisnis seperti ini. Kaum perempuan ya khususnya Ya, ibu-ibu. kalau mau jadi reseller yang penting bisa jual ya. Bisa jual, bisa promosi Iya. ya. Bisa cuap-cuap ya pasti. Nggak mungkin kan jualannya diem gitu ya. Iya. Kalau diam aja nggak laku lah. Harus tahan banting juga kayaknya Mbak Ati ya. Iya. Kemudian kalau untuk misalkan ada ibu-ibu nih yang pengen punya usaha seperti Mbak Ati sendiri, bahkan mereka belum punya keahlian atau skill sama sekali nih, seperti apa nih harus dimotivasi nih? Boleh gabung aja di komunitas kami. Oh langsung aja. Langsung aja bergabung boleh. Boleh DM di IG-nya TUW_Sumsel. TUW_Sumsel. Boleh Langsung DM direkrut di situ ya. kalau mau gabung. Bisa curhat di situ juga ya, Boleh, tentang boleh. usaha tapi. Boleh dicek juga di situ kegiatan-kegiatan kita. Baik, berarti kita kan namanya perempuan ini kan punya anak, punya pasangan ya, yang namanya berjualan, apalagi peluang usaha seperti Mbak Ati ini sudah memakan waktu yang bertahun-tahun ya. Ini gimana dukungan keluarga, pasangan, kemudian Mbak Ati mengatur waktunya seperti apa gitu? Kalau saya biasa mengerjakan pekerjaan ini setelah urusan rumah selesai. Oh iya, baik. Kalau pergi jualan pun sambil bawa ngantar anak ke sekolah, bawa jualan. Kalau ke pengajian biasa kan siang tuh kalau kajian, urusan rumah sudah selesai, urusan makan anak, makan suami sudah selesai baru jalan. Baik. Tergantung kita bisa membagi waktunya aja sih Mbak. Baik. Kalau untuk keluarga juga seperti itu, memanage waktunya. Seperti Sama. itu. Oke. Sama. Nah kemudian di namanya usaha kan pasti ada pasang surut ya. Ada ketika naik, ada ketika turun. Gimana Mbak menyikapi itu Mbak Atinya? Kayak kemarin waktu COVID ya, untuk penjualan busana muslim yang lain-lainnya itu memang sepi sama sekali. Itulah kita ke daur ulang, belajar buat kumpulin tuh banyak. Kalau kita beli makanan kan online dulu tuh, selalu online, beli bakso, beli pempek, itu pasti ada sendoknya. Nah, Jadi sendoknya itu saya buat bunga. Bunga dibikin iya. untuk souvenir kan, sendok-sendok kecil itu dibikin untuk souvenir, dirangkai, ditaruh di pot juga. Boleh dicek di IG saya ada itu bunga-bunga itu. Sama dari kantong plastik bekas, bisa jadi bunga mawar, bunga tulip, bekas pipet ya, pipet es itu juga. sama. Itulah selama COVID saya mengajak anggota TUW, yuk daripada nggak ada Kita kerjaan, nggak ada kerjaan, kumpuli sampah kan mengurangi sampah juga. Iya. Tahu sendiri Palembang sampahnya sudah. Iya. Jadi mereka mencari itu untuk dikumpulin gitu. Iya dikumpulin. Biasa ngambil dari anggota yang memang mereka jualan, jualan pempek itu kan ada sendoknya tuh. Sendoknya beli yang warna ya, online banyak. Nanti dikumpulin bekasnya. Oh, jadi untuk bunga ya? Ya untuk bunga, untuk bunga, untuk pot bunga, untuk souvenir gitu. Souvenir AKK itu kan biasa ada bendera-bendera gitu ya. Iya, Nah, untuk tempat telurnya tuh dibikin bunga tulip dari bekas sendok plastik bekas. Iya, saya nggak dibawa contoh-contohnya Nggak dibawa. ya. Habis tadi naik Gojek. Jadi itu dari daur ulang semua Dari ya? daur ulang ya. Sampai sekarang tetap dilakukan hal itu Kalau sama ibu-ibu? ada permintaan dikerjakan. Berarti itu juga bisa menjadi peluang usaha juga ya Mbak Ati ya? Ya biasanya ngajarin juga sih kalau ada yang mau, ayo belajar. Kalau mau belajar di rumah, ayo belajar di rumah gitu. Atau misalkan mereka ada kelompok PKK nih, mau kami ajarin gitu. Ayo kami siap. Dan itu free gitu. Oh, nggak dipungut biaya? Nggak dipungut biaya. Iya. Silakan siapkan alatnya segala macam, nanti kami datang. Mbak Ati punya keahlian seperti itu dari mana? Lihat-lihat YouTube sih Oh awalnya. YouTube dari awalnya. Sekarang tuh kan lebih mudah Mbak ya, tinggal ketik-ketik keluar, mau bikin apa keluar, yang penting kitanya konsisten ya. Jadi dari awalnya tuh nggak ada keahlian khusus ya, otodidak ya, Otodidak, dari channel YouTube udah bisa mengajarin orang dan sudah berhasil juga ya, menghasilkan pundi-pundi buat ibu-ibu yang lain. Nah kemudian kalau selain yang tadi kan jerami ada juga tuh digelutinya. Enceng gondok juga. Enceng gondok ada, juga. ya. Itu ngambilnya dari memang ada pengumpulnya.
Online sih biasa. Online ya. Lebih murah online. Itu dijual kemana aja Mbak Ati? Kalau yang dari enceng gondok dibuat apa? Dibuat tas juga, dibuat tas, dibuat keranjang hantaran. Kalau ada pesanan tas, keranjang hantaran, terus apa namanya? Taplak meja Taplak ya, meja ya. dianyam. Oh iya. Itu Mbak Ati sendiri atau ada teman-teman yang lain? Ada Timnya ya. Jadi memang ada pengolahan khusus karena ada menggunakan tanaman enceng gondok ya. Iya. Mungkin ada cara-cara tipsnya bagaimana dia bisa dirangkai menjadi satu tas yang bermanfaat. Balik ke busana muslimah, ini kan benar tadi setiap waktu kita menggunakannya. Ibu-ibu bahkan anak-anak sekarang juga untuk baju lebaran ya, couple ya untuk anak-anak. Nah kemudian Mbak Ati, kalau untuk musiman katakanlah nanti menjelang umroh gitu atau juga orang yang mau umroh di bulan suci Ramadan kan juga banyak. Apakah ini juga banyak pesanan ini dari situ? Kalau untuk umroh ini handshop. Oh banyak ya. Biasa kami ada beberapa travel ya yang memang langganan. Langsung Biasa pesan ke Ati. Mereka untuk jamaahnya kan Iya. pesan. Lumayan itu ya. Satu itu dibanderol berapa harganya? 15.000 saja. 15.000 sudah bisa dapat ya. Bahannya Iya. dingin ya. Ini jersey yang premium. Bahannya seperti Dan itu. jersey, iya. Jadi kalau dipakai kita nggak gerah gitu. Nggak gerah, nggak gatel. Nggak gatel. Karena kan biasanya agak sedikit terganggu ya. Iya, Pernah kita betul. beli dulu ya. Karena rasanya agak berat gitu. Kalau ini ringan ya. Ringan. Baik. Tergantung bahannya sih. Makanya pilih bahannya yang premium ya. Terus kalau bahan juga kita beli dari luar. Dari luar. Karena kalau di sini nggak dapet lah jual 15.000 itu Iya, HPP-nya. betul. Nah itu kalau biaya kirimnya gimana tuh Mbak Ati? Kalau misalnya mesen gitu, Kalau sekali banyak kan kita pakai kargo lebih murah ya. lebih murah. Misalkan kita Kalau pesen nih di Jalan Radio nih, minimal berapa tuh pesanannya kalau yang kayak itu perlengkapannya? Berapa aja sih? Berapa aja bisa? Kami Oh. layanin berapa aja. Iya iya iya. Ongkos iya. kirim kan ditanggung pembeli. Bener-bener. Jadi itu. Tinggal yang belinya aja nanti. Nah, beli 15.000 ongkos 15.000. Nah harus minimal kita beli Rugi. 5 lah ya. Iya. Jadi harganya itu. Kemudian kualitas itu kan Mbak Ati mungkin punya kreatif sendiri tuh milih bahannya kenapa sampai itu. Itu pikiran Mbak Ati sendiri atau mungkin memang sudah ada mungkin pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti? Nyoba sendiri awalnya. Oh nyoba-nyoba. Nyoba, kalau pakai bahan ini gatal nggak? Oh pakai bahan ini panas nggak? Dicoba. Pakai sendiri nyaman. Iya. Ya itu yang dipakai. Jadi Termasuk nikah juga kan kalau yang kayak ini kan bahannya enak ya. Ini agak Dingin susah. ya? Iya, agak susah nyari bahan ini kalau di sini agak susah dan Iya. lumayan mahal ya kalau di sini. Tipis terus nggak sesek napas, enak dipakainya. iya, nggak bisa nggak membuat nafas kita menjadi Iya. seperti susah gitu ya. Jadi emang dia meresap keringat juga. Iya. Baik. Kalau kita nyaman kan, kalau kita pakai nyaman, pembeli juga pasti. Kalau kita pakai tidak nyaman, panas, susah lah nyari Jadi konsumen. merasakan diri kita dulu ya, Betul. baru kita jual ke orang gitu. Betul. Baik, silakan pendengar yang mau bergabung di line telepon 36997 atau juga channel YouTube Persatu Palembang atau WA kita di 082179279090. Baik Mbak Ati, walaupun ini perkapan muslimah tapi berkaitan dengan Mbak Ati juga di UMKM, ada juga pelatihan yang pernah diikuti Mbak Ati selama ini? Banyak sih. Banyak, apa aja tuh bisa cerita? Kalau dari dinas biasa kan belajar branding, packaging, packaging. Itu, dari dinas biasa ada ini itu. Nah Juga packagingnya Mbak Ati ini keuangan. RBA-nya seperti itu dapat dari mana atau kreasi sendiri? Kreasi sendiri. Kreasi sendiri. Warna biru juga pemilihan dari Mbak Ati sendiri. Kebetulan warna favorit. Memilih warna biru. Warna biru, itu warna favorit. Baik. Nah kemudian juga itu pelatihannya berupa packaging. Apalagi tuh yang diikuti? Banyak sih kalau dari dinas tuh banyak ya. Biasa dalam setahun tuh bisa beberapa kali ya. Iya. Oke, banyak. jadi setiap saat itu ikut pelatihannya dari produk-produk daur ulang, kemudian juga yang lain juga diikutin. Diikuti. Termasuk semua anggota juga. Semua anggota juga biasa bergantian, kalau ada yang sudah ganti yang lain yang belum bergantian. Oh, seperti itu. Nah, kalau dari UMKM dari pemerintah ada nggak sih bantuannya berupa apa gitu? Alhamdulillah ya kita nih di Sumsel ini pemerintah sangat luar biasa perhatian Perhatian ke UMKM, ya. betul.
kebetulan TUW juga binaan dari Dinas Koperasi Provinsi sama Dinas provinsi. Perindustrian juga. Oh iya, ikut bazar-bazar juga nggak Mbak? Ikut bajar-bajar. Sekarang kan Ramadan gitu. Ini kemarin ada di 3 titik tuh bajar. Sekarang tinggal 1 yang di kantor pajak, yang di Kantor Taman pajak, Jiwa. termasuk di Pajang juga tuh, Iya. busana-busana muslimahnya gitu. Udah papan muslimah ya. Iya. Berapa hari tuh bazarnya? Kemarin 10 hari. 10 hari, ikut semua dari hari pertama. Enggak sih. Heeh. Nah, karena ada kegiatan lain kan kayak kemarin tuh yang di apa namanya yang di Monpera ya. Iya. Kita adakan lomba membuat takjil. Dari Kreasi- komunitas ya. Dari komunitas. Antusiasnya kreasi gimana Ramadan. tuh? Aduh luar biasa, rame sekali. rame, Iya. iya. Karena itu acara rutin kami. Kami ini biasa di komunitas ini kalau awal Ramadan Iya. kita adakan baking demo menu Ramadan. Menu Ramadan. Nanti di pertengahan kita adakan baking demo juga, kalau enggak lomba itu menu Lebaran. Menu Lebaran. Untuk Enggak busana muslimah ya? Catwalk gitu ya di depan Monpera gitu. Jadi bajunya aja dipajang. Bajunya jadi panjang. Gimana tuh selama bazar? Banyak yang beli nggak tuh busana muslimahnya? Lumayan. Lumayan. Ada. Ada aja. Alhamdulillah ya. Termasuk juga perlengkapan lainnya ya. Iya. Seperti tadi kaos kaki dan yang lainnya. Oke. Kemudian sama ini selain bazar-bazar yang diikuti, ini kan bulan suci Ramadan. Apalagi nih rencananya akan diikuti selama bulan suci Ramadan selain bazar gitu? Apa ya? Iya. Atau mungkin ada kegiatan khusus satu komunitas enggak di bulan Ramadan ini? Enggak kayaknya, karena Enggak mereka ya? sibuk dengan orderan. Oh, sibuk Iya, semua. sibuk semua dengan orderan. Agak susah ngumpuli anggota untuk bazar pun agak Mereka susah. asik dengan Iya, dengan oh. karena kan panennya mereka. Iya. Untuk kue-kue kan Iya, bulan panennya mereka, Ramadan. pempek, kue-kue. Termasuk hampir semua. kuliner ya. Iya. Termasuk Itu memang dalam TUW tadi ya. panennya mereka. Jadi kalau Ramadan biasa masing-masing. Oke, ditahan dulu Mbak mengerjakan Ati. orderan masing-masing. Kita terima dulu, ada yang berbunyi line telepon. Iya, selamat siang RRI. Selamat siang. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa hari ini. Iya, ini ada Oma Ana Mbak Ati. Disapa dulu dong Oma Ananya Mbak Ati. Assalamualaikum Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa, Mbak Oma. Ati, Madam Ati ya. Madam Ati. Dia lihat channel YouTube omanya. Iya. Masya Allah. Soalnya kan ini adalah pendengar setia RRI. Iya, tapi sayang lagi ada gangguan yang lain. Iya, Ya, tidak apa-apa. channel YouTube-nya juga aja. digunakan gitu kan. Alhamdulillah sudah canggih ya Oma sekarang ya gunain di channel YouTube. Iya, cuman yang apa namanya itu streaming RRI apa RR streaming ya belum bisa gitu. Live streamingnya ya, belum ya. Iya. Nanti kita informasikan kembali ya Oma ya. Terima kasih Baik. Mbak Nat. Boleh bertanya Mbak Nat ya? Boleh sama Mbak Ati. Ini Iya. peluang usaha perlengkapan muslimah. Silakan Oma. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Ati. Waalaikumsalam. Benar-benar TUW itu ya. Iya. Karena perempuan Tangguh. yang tangguh ya. Masya Allah. Ya kadang-kadang Oma ini menyadari diri gitu. Kenapa ibu-ibu yang lain bisa tangguh, kok Oma ini tidak malah diam aja di rumah. Oh, gitu. Nggak tangguh gitu ya. Nggak menghasilkan apa-apa gitu Tidak Oma ya. menghasilkan apa-apa. Dari rumah Mengharapkan- juga bisa Oma. Nah, Iya, Oma dari tapi- rumah bisa. Iya memang, tapi harus ada keahlian. Cuman itulah ya nggak bisa mendapatkan keahlian tadi itu membuat sesuatu gitu. Kapan-kapan boleh Oma gabung kalau kita buka kelas. Omanya di Prabu Muli nih. Oh di Prabu Muli ya. iya. Boleh lah nanti kita buka TUW Prabu Muli ya. Nah itu tadi mau ditanya tadi. Iya. Mbak Ati, Iya. itu tadi kan namanya usahanya itu RBA, yaitu Collection Rumah Busana Antik ya. Busana Ati. Nama saya. Busana Ati Kirain namanya. Antik. Enggak. Allah. Rumah Makanya Busana tadi Ati. Makanya tadi mau bertanya, antiknya di mana? Nama Ati. Nama Ati. Oh, Biar nggak Rumah diambil Busana orang. Ati. Ya sudah deh, berarti pertanyaannya gagal gitu. Gagal ya Oma. Yang lain aja. Nah, terus pertanyaan yang kedua, kalau nggak salah tadi itu memproduksi juga yaitu tas-tas dari bahannya jerami dan Enceng gondok gondok. ya. Iya.
terus bahannya itu dapat dari mana, dan ketahanan barang itu bisa sampai berapa tahun sih Mbak Ati itu? Namanya kan jerami sama Enceng enceng gondok. gondok itu kan bahan rumput yang gampang ini Iya, kering rapuh gitu, ya. rapuh gitu ya. Iya, Takutnya iya. nanti Itu kira berapa tahun ya? kira-kira Oke. berapa tahun lah kelamaannya itu bisa dipakai. Oma mau open order nggak sama Mbak Ati? Bahan apa? Jerami atau mau enceng gondok nih? Kebetulan ini ya Oma ya, saya belinya jeraminya itu yang sudah jadi, yang sudah diolah. Oh, yang sudah Oh, diolah yang sudah Oma. diolah. Yang sudah diolah, yang sudah diobat. Jadi ketahanannya gitu. insya Allah tahan Berarti- bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Berarti tinggal merajut aja gitu Iya, ya. tinggal jahit aja. Soalnya berpikir gini Om, kayaknya kan di Palembang itu nggak ada Iya, nggak ada. sawah Iya, gitu dari- ya. iya, iya. Dapat dari mana gitu. Nah terus yang itu tuh, Yang enceng gondok. ya sama lah. Kalau umpamanya ada sawah pasti ada itu Mbak. Iya, Iya, jerami ya. Tapi nggak seberapa itunya enceng gondoknya gitu ya. Belinya Tadi online kalau sih nggak Oma. kalau nggak salah tadi kaos kaki bikin sendiri. Kaos kaki nggak, kita maklon ya dari Bukan dari ya. pabrik Yang kaos bikin kaki. sendiri tadi itu apa Mbak? Handsock. Handsock. Oh handsock gitu ya. Untuk penutup tangan itu Penutup Oma tangan. kalau Iya, untuk penutup tangan itu. Iya. Oma pikir tadi kaos kaki gitu. kaos kaki Enggak, kaos juga. Kalau kaki. kalau memang tadi memang bisa bikin kaos kaki, berarti memang sudah ada dasarnya. Ini Belum Oma, Jahit gitu ya. kalau kaos kaki mesti pabrik besar kayaknya ya. Iya, paling cuma ini ya, mungkin Maklon desainernya aja, ya. gitu, kalau Iya, gamis gitu. iya. Oma mau pesan open order nih sama Mbak Ati mumpung ada orangnya. boleh tapi nanti aja dulu Iya, Mbak. oke. Kita. Nah pertanyaan terakhir Nah, itu tadi kan boleh. pertanyaan yang pertama. Terakhir pertanyaannya, apakah memang sudah ada pesanan di luar Palembang gitu? Nah, yang di luar Palembang Mbak Ati ada nggak? Alhamdulillah ada. Ada Oma. Alhamdulillah ya ada. Udah sampai kemana ini? Ke Jakarta bahkan sampai ke Medan. Medan? Kemarin Sampai ke sempet Medan ya? iya sempet malah sampai ke Malaysia. Wah, itu apa aja Mbak? Apa tas tadi yang dari jerami sama enceng gondok? Apa memang baju-baju muslim aja gitu? Iya. Kalau ini kemarin handsock ya, handsock sempat ke yang Malaysia banyak ya. macam pesanan handshop itu ya? Iya, mereka ada salah satu travel umroh haji ya, mereka pesen karena di negara mereka katanya nggak ada. Oh, gitu Bahkan sampai kemarin, ke Malaysia ya. ada yang nawari tuh di Mekah tuh nggak ada katanya. Ayo katanya Mbak Ati kalau bisa ekspor ke sana Iya. gitu. Tapi alhamdulillah jalan ya Mbak Ati ya. Oke. Alhamdulillah. Oke deh. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya sudah dijawab. Iya, langsung tuh. Boleh deh nomor WA-nya nanti Mbak Ati ya. Iya. Oma. Nanti tanya sama Mbak Nadiar aja ya Oma nomornya. Iya, minta tolong ya Mbak Nadia ya. Terima kasih Mbak Ati. Ya, Sukses selalu sama-sama usahanya Oma. ya. Masya Allah, terima kasih, Usahanya sehat-sehat sukses selalu. Oma. Amin, amin, Masya Allah. Amin. Kita semuanya sehat menjalankan ibadah puasa. Amin, terima kasih. Terima Iya. kasih Mbak Nat. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia omanya langsung nanya, langsung dijawab sama Ati ya. Enak itu, langsung nyambung ke narasumbernya. Jadi itu Oma Ana nanti kalau tertarik mau pesan bisa japri ke Mbak Ati aja. Iya, nanti ke Prabu kan nggak jauh, lewat jalan tol kan bisa tuh kargonya. Boleh Baik. nanti kita bentuk TUW Prabu Muli Nah, boleh. TW Prabu Muli jadi PR ya. Iya, jadi PR ya. Soalnya baru terbentuk tuh di Sungai Lilin. Sungai Lilin ada? Ada di Sungai Berapa Lilin. anggota di sana? Berapa sekitar 40-an sih baru. Lumayan baru, ya, baik. Oke, ada channel YouTube yang masuk, ada Dekpit. Sukses selalu Ibu Ketu. Wah, kayaknya kurang tuh Ibu Ketu katanya. Makasih Dekpit sudah gabung di channel YouTube. Baik Mbak Ati, kita lanjut lagi pertanyaan Oma Ana. Jadi pangsa pasarnya Mbak Ati ini sudah ke Jakarta, kemudian sampai ke Medan dan Malaysia ya. Iya. Sampai ke luar negeri, luar biasa nih. Kalau ke Malaysia tuh gimana ongkirnya gitu? Ditanggung juga pembeli ya pasti ya. Selama ini sih di bawah. Oh, di bawah pas langsung ke sana. Iya, di bawah pas ke sana. Oh, Ati juga sering ke sana. Enggak sih. Oh, ada orang yang memang Ada orang yang bawa ya. Baik, luar biasa. Nih bisa nanti dari Malaysia bisa merambah ke negara lain lagi gitu. Luar biasa Bismillah. tuh. Amin. Baik.
Silakan pendengar, masih ada waktu di line telepon kita atau channel YouTube di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mbak Ati, kita break dulu, nanti kita lanjut lagi obrolan kita siang hari ini. Masih bersama Palembang Bisa Pro 1 di 92,4 MHz menjelang pukul 11 nanti, masih bersama Palembang Bisa. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya. Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu. Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya? Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok. Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP? Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan? Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan penuh keistimewaan, karena di dalamnya ada keberkahan, keselamatan, dan ampunan. Saya Rahma Juwita SOS MSI, Kepala RRI Palembang, beserta jajaran mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meriah Ramadan bersama RRI. Harmoni satukan hati. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, masih bersama Palembang Bisa dengan topik kita peluang usaha perlengkapan muslimah yang menjanjikan bersama Mbak Ati, owner RBA Collection. Silakan pendengar yang mau bergabung, kita masih undang Anda di line telepon di 369977 atau juga WA Pro 1 082179279090 atau juga di channel YouTube Pro 1 Palembang. Silakan, ini masih ada waktu yang sudah bergabung di channel YouTube. Terima kasih, tadi ada Mbak Gusmela, Mbak Yesa, kemudian Mbak Anita dan juga Mbak Dekpit ya. Baik, Mbak Ade lagi. Mbak Ati, kalau kita bicara UTW tadi atau TUW, namanya ini komunitas yang memang mungkin bisa dikatakan berisikan wanita-wanita yang super tangguh gitu ya. Betul. Nah, ini apakah ada syarat-syarat khusus nih bisa masuk ke dalam TUW tadi? Yang penting perempuan. Harus perempuan. Harus perempuan yang mau berusaha. Yang mau berusaha, yang mau belajar, yang sudah punya usaha ataupun yang belum. Oh, yang belum juga boleh ya. Seperti Oma Ana dan Mbak Nadis kan belum ada usaha gitu. Boleh gabung ke sana ya. Boleh gabung. Nanti bisa belajar dengan kawan-kawan yang sudah sukses di sana. Nah, yang sudah sukses itu mungkin bisa berbagi ilmu lewat TUW tadi ya. Iya. Saling sharing, kita saling sharing. Saling sharing. Kemudian itu pertemuannya ada nggak tuh pertemuan khusus atau seperti apa Mbak Ati? Biasanya rutin ada pertemuan bulanan. Bulanan ya. Kalau memang pas lagi ada acara ya pertemuannya di acara itu. Karena kalau acara pasti kumpul pasti kan. kumpul. Pasti kumpul. Baik. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang mendengarkan siaran ini, kalau tergerak hatinya mau gabung ke TUW silakan. Ini sangat dibuka ya kesempatan boleh, karena ini sangat baik sekali untuk meningkatkan ekonomi keluarga juga.
juga. Jangan malu untuk berusaha ya Mbak Ati. Betul, betul. Nah bicara soal malu, ini biasanya kita kaum perempuan untuk zaman sekarang sudah nggak lagi merasa seperti itu ya Mbak Ati. Karena yang penting kita berusaha halal buat ekonomi keluarga. Bahkan kita perempuan bukan hanya untuk di rumah mangu aja, tapi kita jangan jadi mager. Yang penting berhasil, kemudian juga ada hasil buat keluarga. Nah ini gimana nih untuk motivasi mereka agar jangan malu untuk berusaha seperti saat ini nih Mbak Ati? Ya. Karena kita ini kan nggak selamanya ada pasangan ya. Nah kalau iya kita benar. selalu tergantung kepada suami, nanti kalau kita kan nggak tahu usia, nggak tahu ke depannya ya. Betul. Ya seperti apa? Apa namanya ditinggal, kita nggak bisa apa-apa. Nah, jadi harus ada punya keterampilan, ada skill gitu. Paling tidak punya skill. Baik. Nah kemudian berarti ini balik ke muslimah tadi, menjelang nanti Lebaran Idul Fitri, mungkin ini sudah disiapkan nih inovasi seperti apa, persiapan apa yang akan dicapai gitu. Karena tinggal menghitung hari ya kayaknya. Tinggal menghitung hari ya. Apalagi nih busana muslimah gitu. Kejar target orderan aja sih kalau sekarang ini ya. Masih jahit-jahit. Jahit apa tuh? Jahit-jahit orderan yang pesanan ya. Pesanan yang ini. Itu aja? Iya itu aja sih. Kebetulan sekarang ini kan lagi tren abaya ya. Apa itu yang abaya? Lagi tren abaya kan kebanyakan nggak cuman ibu-ibu ya, remaja aja. Remaja juga suka abaya. Biar mereka yang kaum milenial juga suka nih berpakaian muslimah seperti Mbak Ati atau yang lain-lain. Ini apa nih inovasi kreativitas yang ditampilkan? Atau dari mungkin bahannya atau etniknya. Nah, seperti mungkin apa dipadu tuh? Padan dengan kalau kayak di Palembang ini songket, jumputan ya, yang etnik biasanya anak muda sekarang lebih suka ya. Baik. Jadi dipadukan itu. Sudah dilakukan atau mungkin sudah mulai sih. Sudah ya. Tergantung apa request. Kalau sekarang nih masih ngikuti request sih. Ada customer minta bikin ini nih modelnya kayak gini, nanti dikasih ini ya. Baik. Dibuatkan. Jadi selama ini masih open By order request, ya. Baik pesanan. Ada nggak sih rencana Mbak Ati mau buka satu tempat khusus nih gitu? Atau sudah ada selama ini? Pengen sih. Amin. Ini kan bulan suci Ramadan tuh. Pengen sih. Sekarang baru di siapa rumah. Tahu berdoa terus nih akan diijabah Allah nih. Betul. Baru di rumah aja sih, ada galeri kecil di depan rumah. Oh sudah ada di depan tempat jahit, rumah. Tempat ngumpuli barang. Jadi sudah ada di depan rumah. Ada di depan Kalau rumah. mau lihat namanya fashionnya Mbak Ati bisa di situ juga. Boleh silahkan ya. di Google Map RBA Collection. Kemudian untuk di rumah itu memang dipasang di etalasenya ada? Ada, tinggal dilihat ya. Tinggal dilihat. Dilihat namanya nanti kalau tertarik langsung pesan gitu. Boleh. Baik. Nah kalau untuk namanya Lebaran ini, kemudian juga Mbak Ati kan bisa dikatakan punya keinginan punya etalase sendiri nanti suatu saat. Nah ada nggak sih yang mau dicapai lain selain punya etalase sendiri tahun 2024 ini? Apa ya? Mungkin ada yang mau diwujudkan ini. Pengen ekspor. Iya. Pengen ekspor. Pengen ekspor seperti kan kata teman-teman gitu yang di Timur Tengah saya yang di Madinah agak susah untuk mencari handstock ini ya. Pengennya ekspor sih ke sana. Enggak apa-apa, namanya cita-cita yang mulia ya, siapa tahu nanti ada jalannya. Itu yang akan diwujudkan nanti. Insya Allah, bismillah. Amin. Baik, Mbak Ati mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup nih. Pesan buat ibu-ibu atau kaum remaja yang mau ikut gabung di komunitas. Kemudian juga berkaitan dengan usaha apa yang harus dilakukan ke depan agar tetap termotivasi. Jangan patah semangat dan lain sebagainya. Silakan Mbak Ati mungkin ada pesan buat mereka. Iya, untuk para perempuan kalau memang punya keinginan untuk berusaha, yuk mari gabung dengan kami komunitas The Ultimate Woman. Selain itu kami sering mengadakan pelatihan-pelatihan, nggak cuman passion kuliner, tapi juga kerajinan. Seperti melukis tangan, henna. Henna kami juga beberapa kali buka kelas henna. Beauty class juga, mungkin ada yang mau jadi perias pengantin ya. Diambil semua kayaknya ya. Kami ada semua gitu. Buka juga suka buka kelas ya, beauty class. Alhamdulillah ada jalan semua ya. Ada jalannya. Cuman public speaking nih yang belum. Oh, yang belum ya. Yang belum, kami pengen banget buka kelas gitu supaya anggota nih mak-mak nih bisa berbicara gitu dimanapun. Apalagi kita kan
pelaku usaha ya, untuk promosi itu kan otomatis mesti pandai berbicara. Pandai berbicara, Iya. harus pede dulu ya. Harus pede. Oke, mungkin ada motivasi lain buat ibu-ibu nih, biar berani gitu, jangan malu. Seperti apa tuh Mbak Ati? Berani memulai aja sih. Berani memulai. Kalau sudah mulai, sudah enak tuh, sudahlah pasti kesananya enak lah. Pokoknya memulai itu yang susah ya. Yang susah ya, jangan malas. Karena saya Kadang-kadang- juga pemalas sebetulnya. Dari awalnya. Pemalas sebetulnya. Ya, jadi kuncinya jangan malas, jangan malu. Jangan malas, jangan malu. Cari passion sendiri. Iya. Skill kita di mana? Mungkin di kerajinan, mungkin di kuliner, ibu-ibu yang suka masak gitu. Baik, jadi jangan malu, kemudian harus sadar juga passion kita kemana ya. Baik, semua itu akan berhasil, kemudian juga akan bermanfaat buat diri kita dan keluarga yang pasti. Terima kasih ya Mbak Ati, semoga TIW-nya sukses. Amin, amin. Anggotanya mulai dari hari ini akan nambah lagi dengan Amin. informasi hadirnya Masya Allah. komunitas itu. Usaha Mbak Ati semakin mengembangkan sayapnya. Amin, amin. Kemudian ya Allah. juga untuk ya sekaligus ini adalah perkapan muslimah ya pasti sekaligus juga untuk ibadah ya. Ya, syiar. Untuk mereka syiar juga. Terima kasih Mbak Ati, sukses semuanya. Semoga berjalan lancar, omsetnya semakin bertambah. Amin ya Allah. Menambah kemudian juga ekonomi keluarga yang pasti Amin, terbantu amin, buat amin. ibu-ibu yang ada di komunitas ya. Sukses Mbak Ati, sehat selalu, tetap Amin, semangat. Terima Iya. kasih Mbak Nadia sudah ngundang. Jangan bosan ngundang. Iya, enggak lah. Kita terima kasih juga untuk buat Mbak Ati ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi Palembang Bisa hari ini bersama Mbak Ati, owner RWA Collection dengan topik kita peluang usaha perlengkapan muslimah yang menjanjikan. Terima kasih sudah bergabung. Tadi ada Oma Ana di Prabu Muli, ada juga Mbak Gusmelia, Yesa, kemudian ada Mbak Anita Dapur dan Deadbeat yang bergabung di channel YouTube bersama Palembang Bisa. Saya Nadia bersama rekan Suni pamit undur di Palembang Siang. Terima kasih kebersamaan Anda. Semoga memberikan manfaatnya dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Palembang Bisa.